Selamat datang di channel YouTube Om John. Silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapat video menarik lainnya seputar perkembangan dan kemajuan teknologi. Kembalinya iPhone ke Indonesia. Di sebuah negeri dengan jutaan pecinta teknologi, iPhone pernah menjadi barang yang sulit didapatkan secara resmi. Tahun 2015, ketika dunia sedang ramai membicarakan kehebatan iPhone 6s, para penggemar Apple di Indonesia justru menghadapi kenyataan pahit. iPhone tidak lagi dijual resmi di tanah air. Masalah TKDN, penghalang besar. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang mewajibkan setiap ponsel 4G yang dijual di Indonesia memiliki kandungan lokal minimal 30%. Sayangnya, Apple tidak memiliki pabrik atau produksi lokal di Indonesia, sehingga produk mereka tidak memenuhi syarat. Akibatnya, iPhone 6s dan iPhone 7 tidak tersedia secara resmi di toko-toko Indonesia. Para penggemar Apple harus mencari cara lain, membeli dari luar negeri, memesan melalui importir tidak resmi, atau bahkan menggunakan jasa titip. Namun, Apple tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa Indonesia adalah pasar besar dengan jutaan pengguna setia iPhone. Apple menemukan jalan keluar. Alih-alih membangun pabrik, Apple memilih strategi berbeda. Mereka memutuskan untuk memenuhi TKDN dengan cara investasi dalam bidang pendidikan teknologi. Pada tahun 2017, Apple membuka Apple Developer Academy di Tangerang, yang menjadi pusat riset dan pengembangan pertama mereka di Indonesia. Langkah ini akhirnya membuat Apple memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah. Dengan ini, harapan kembali menyala bagi pecinta iPhone di Indonesia. Kembalinya sang legenda. Tak lama setelah pusat riset ini dibuka, kabar gembira datang. Pada akhir tahun 2017, iPhone 7 dan iPhone 8 akhirnya kembali masuk secara resmi ke Indonesia. Para penggemar Apple kini bisa membeli iPhone dengan garansi resmi, tanpa perlu khawatir dengan barang ilegal atau harga yang terlalu tinggi. Sejak saat itu, Apple terus menghadirkan model terbaru iPhone di Indonesia, dari iPhone X hingga seri-seri terbaru seperti iPhone 15. Kini, iPhone kembali menjadi primadona di Indonesia, hadir di toko-toko resmi seperti iBox dan Digimap. Tak ada lagi kekhawatiran soal garansi atau kompatibilitas jaringan. Semua berawal dari keputusan Apple untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia. Sebuah strategi yang bukan hanya menguntungkan mereka, tetapi juga generasi muda Indonesia yang kini memiliki lebih banyak kesempatan belajar dan berkembang di dunia teknologi. Dan begitulah, iPhone kembali ke Indonesia, bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem teknologi di negeri ini. Setelah iPhone kembali dijual secara resmi di Indonesia, Apple harus memenuhi persyaratan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Untuk itu, Apple membuat kesepakatan dengan pemerintah Indonesia dalam bentuk investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Isi kesepakatan Apple dengan Indonesia: membangun Apple Developer Academy. Apple setuju untuk membangun pusat riset dan pengembangan, R&D, di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan aturan TKDN. Akademi pertama dibuka di BSD, Tangerang pada tahun 2017, lalu diperluas ke Surabaya dan Batam. Program ini melatih para pengembang aplikasi lokal untuk membuat aplikasi berbasis ekosistem Apple, memenuhi syarat TKDN lewat investasi. Apple memilih jalur investasi non-hardware untuk memenuhi aturan TKDN, bukan dengan membangun pabrik atau merakit iPhone di Indonesia. Investasi ini diakui sebagai bagian dari TKDN karena mendukung pengembangan industri digital dan ekosistem teknologi di dalam negeri. Komitmen jangka panjang Apple di Indonesia. Apple sepakat untuk terus menjalankan dan mengembangkan program akademinya sebagai bentuk dukungan terhadap industri teknologi Indonesia. Akademi ini menghasilkan lulusan yang siap bekerja di bidang pengembangan aplikasi dan teknologi, mendukung ekonomi digital Indonesia. Dampak perjanjian ini: 1. iPhone bisa dijual resmi di Indonesia setelah memenuhi aturan TKDN. 2. Garansi dan layanan resmi Apple tersedia, memberikan perlindungan bagi pengguna. 3. Kesempatan bagi talenta lokal untuk belajar dan berkembang di ekosistem Apple. Jadi, perjanjian antara Apple dan Indonesia berfokus pada investasi dalam pendidikan teknologi sebagai solusi agar iPhone tetap bisa dijual secara resmi di Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Om John. Silahkan komen, like, subscribe dan share berita ini agar kamu tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan dan teknologi masa kini.